Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Efesus 4 ayat 17-24. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Melalui suratnya ini, Paulus mendorong jemaat Kristen di Efesus untuk hidup sesuai dengan identitas baru mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itu, mereka harus menunjukkan kedewasaan rohani yang membedakan mereka dari cara hidup mereka sebelum menjadi pengikut Kristus. Inilah yang dimaksudkan dengan menjadi manusia baru. Mungkin para pengikut Kristus di Efesus ini memiliki latar belakang hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan yang diajarkan Paulus. Meskipun jemaat Kristen di Efesus terdiri dari orang-orang berlatar belakang Yahudi dan bukan Yahudi, namun mereka membutuhkan pertobatan untuk hidup di dalam Kristus. Banyak pula pengikut Kristus yang berasal dari para pengikut agama lain di Efesus, terutama mereka yang beribadah di kuil-kuil Dewi Artemis. Jadi, melalui suratnya ini, Paulus dengan serius menunjukkan kepeduliannya terhadap pertumbuhan rohani jemaat dan cara hidup yang berkenan di hadapan Kristus. Paulus memulai nasihatnya dengan mengkritisi cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Paulus menggunakan kata martyromai dari marturomai untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya bersaksi dan menegaskan, tetapi bisa juga berarti memprotes. Dengan menggunakan kata enkurio, Paulus menunjukkan otoritas yang dia terima dari Tuhan. Pertama, di ayat 17, Paulus menentang cara hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Alasan Paulus adalah karena orang-orang ini hidup dalam kesia-siaan pikiran mereka. Paulus menggunakan kata peripateo yang secara harfiah berarti berjalan, namun makna lainnya adalah menjalankan hidup atau juga berperilaku. Peripateo ini dihubungkan dengan mataioteti tu noos. Mataioteti dari mataiotes secara harfiah berarti kesombongan atau kekosongan atau kelemahan atau tanpa tujuan atau omong kosong. Mataiotes juga mengandung makna agama yang palsu. Mataiotes juga menunjuk kepada kesia-siaan. Sementara itu noos dari nous secara harfiah berarti pikiran atau pemahaman atau akal atau penalaran atau kecerdasan. Jadi Paulus ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah menunjukkan beragama yang palsu yang dihubungkan dengan pemahaman atau pikiran yang kosong dan cenderung menunjukkan kesombongan. Bagi Paulus, apa yang mereka lakukan adalah kesia-siaan. Dengan demikian, Paulus tidak ingin orang-orang percaya ini melakukan hal yang sia-sia. Kedua, di ayat 18, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah ini memiliki pengertian yang gelap. Mereka memiliki kebodohan dalam diri mereka dan keras hati. Akibatnya adalah mereka dikucilkan dari kehidupan Allah. Paulus menggunakan dianoia yang dibedakan dari nous. Dianoia memiliki arti pemahaman atau kecerdasan, atau pikiran atau wawasan atau penalaran. Dianoia berhubungan dengan berpikir kritis. Dianoia juga dihubungkan dengan karakter diri seseorang. Menurut para penafsir, dianoia dibutuhkan untuk menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Paulus menghubungkan dianoia dengan eskotomenoi untuk mengatakan bahwa kemampuan mereka untuk berpikir kritis menjadi gelap atau digelapkan, dan ini menunjuk kepada moral dan spiritual yang tidak sesuai dengan kehendak Allah karena tidak memiliki kebenaran rohani. Karena mereka tidak memiliki kebenaran rohani dan kehidupan spiritualnya gelap, mereka terasing dari kehidupan milik Allah. Paulus selalu berbicara tentang kehidupan milik Allah yang dihubungkannya dengan keselamatan. Itu artinya bahwa kalau mereka jauh dari kehidupan milik Allah, maka mereka jauh dari keselamatan atau jauh dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan.
Paulus memberikan alasan lain terkait dengan keberadaan mereka yang jauh dari kasih karunia Allah, yaitu mereka keras hati atau tidak peka. Sikap ini sering dihubungkan dengan sikap yang menentang Tuhan atau menolak kebenaran Tuhan. Akibatnya, ia orang jauh atau terasing dari Tuhan. Di ayat 19, Paulus menggunakan apelgekotes dari apalgeo untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini berhenti untuk peduli atau apatis, atau bersikap sembrono atau bersikap ceroboh. Maknanya juga sering digambarkan seperti orang yang mati rasa. Karena mereka sudah mati rasa, mereka bersikap ceroboh atau melakukan percabulan atau menyerahkan diri mereka dalam hawa nafsu percabulan. Aselgeia juga kadang bisa berarti kejahatan-kejahatan lainnya. Paulus menghubungkan penyerahan diri kepada hawa nafsu percabulan dengan pekerjaan untuk melakukan kenajisan. Ergasian akatarsias. Mereka melakukan hal ini dengan menunjukkan ketamakan atau keserakahan. Maksudnya, mereka terus melakukannya seperti orang yang tidak pernah merasa puas. Mereka seperti orang yang egois, yang ingin selalu melakukan hal itu, karena itu menjadi keinginan mereka. Bahkan untuk melakukan hal ini, mereka tidak akan peduli kalau mereka harus mengorbankan orang lain. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak lagi memiliki pengendalian diri dan tidak peduli lagi dengan tatanan moral atau etika yang ada. Bagi mereka, tidak ada masalah kalau hidup bertentangan dengan kehendak atau tatanan hidup dari Allah. Kepada jemaat di Efesus, di ayat 20 Paulus mengatakan bahwa tidak demikian dengan kamu yang telah belajar atau memahami atau memiliki pengetahuan tentang Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Efesus akan apa yang telah mereka terima ketika mereka belajar tentang Injil Yesus Kristus. Kata ematete bukan hanya sekadar berarti belajar, tetapi menunjuk kepada proses pemuridan dan dibentuk sesuai dengan pengajaran yang diterima. Jadi belajar tentang Kristus berarti memahami dan menjadikan ajaran Kristus bagian dari kehidupannya. Itu artinya, orang yang belajar tentang Kristus harus hidup sesuai dengan teladan dan cara hidup yang ditunjukkan Kristus. Paulus sering memakai istilah hidup yang berpusat pada Kristus. Ini senada dengan perkataan Paulus di Galatia 2 ayat 20 ketika Paulus mengatakan, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Paulus di ayat 21 menghubungkan ematete dengan ekusate dari akuo. Akuo bukan hanya sekadar berarti mendengar dan memperhatikan, tetapi juga memahami. Maknanya juga sering dihubungkan dengan kata lulus. Itu artinya apa yang orang dengar bukan saja dipahami, tetapi juga bisa dilakukan sesuai dengan yang didengarkan. Dalam Perjanjian Baru, akuo sering dimaknai sebagai mendengar suara Allah dan mendorong seseorang untuk beriman kepada Allah. Ekusate ini dihubungkan juga dengan edidaktete dan aletheia. Edidaktete dari didasko berarti mengajar atau memberikan pengetahuan. Yang diajarkan adalah aletheia atau kebenaran Allah. Dalam Perjanjian Baru, didasko selalu menunjuk kepada pengajaran firman Allah. Itu artinya, aletheia atau kebenaran Allah di sini menunjuk kepada firman Allah. Jadi kepada jemaat di Efesus diajarkan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah ini diperoleh melalui pengajaran Yesus. Kebenaran Allah ini diajarkan kepada mereka bukan hanya sebagai doktrin atau ajaran, melainkan juga sebagai keteladanan atau cara hidup. Keputusan mereka untuk diajar dan mau mendengarkan serta melakukan firman atau kebenaran Allah inilah yang telah membawa mereka kepada pertobatan. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk kembali kepada cara-cara hidup orang yang tidak mengetahui kebenaran Allah. Di ayat 22-24, Paulus menjelaskan apa yang sudah mereka dengar dan terima berkaitan dengan firman kebenaran yang ditunjukkan melalui pengajaran dan kehidupan Yesus. Paulus mulai di ayat 22 dengan mengingatkan mereka untuk meninggalkan manusia lama,
ton, palayon, antrofon, yang berhubungan dengan kehidupan mereka sebelum menjadi pengikut Kristus. Paulus menggunakan apotestai dari apotitemi yang berarti mengesampingkan atau menyingkirkan. Ada yang juga mengartikan apotitemi dengan mati atau mematikan. Beberapa penafsir mengartikan apotitemi dengan menanggalkan dan memaknainya seperti orang menanggalkan pakaian. Menurut Paulus, manusia lama mereka ini telah dirusak oleh keinginan yang penuh dengan tipu daya. Paulus menggunakan phtheiromenon dari phtheiro yang secara harfiah berarti menghancurkan atau merusak. Maknanya menunjuk kepada kemerosotan moral. Dalam Perjanjian Baru, kata ini sering diartikan sebagai binasa atau kebinasaan. Kebinasaan ini disebabkan oleh keinginan yang berlebihan atau nafsu yang dimaknai sebagai hal yang negatif. Keinginan atau nafsu ini adalah keinginan atau nafsu yang menipu atau palsu. Jadi kalau manusia lamanya sudah rusak, ya harus ditanggalkan atau disingkirkan. Jangan memakainya lagi. Bagi Paulus, hanya dengan menyingkirkan manusia lamanya, maka semangat pemikiran orang percaya di Efesus dapat diperbarui. Kata ananeustai dari ananeo yang digunakan di sini menunjuk kepada sebuah proses dibuat menjadi baru. Maknanya dalam Perjanjian Baru dihubungkan dengan pembaruan oleh kuasa Tuhan. Di sini, level kehidupan rohani seseorang dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Ananeustai dipertentangkan dengan phtheiromenon. Yang diperbarui di sini adalah semangat pemikiran orang percaya di Efesus. Saya memang memilih menerjemahkan pneumatic to noos human sebagai semangat pemikiran kalian. Maksudnya, semangat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang ada dalam pikiran orang-orang Efesus terus diperbarui. Karena ananeustai adalah bentuk present, maka itu artinya pembaruan ini berlangsung hari ini, setiap hari. Jadi ketika kita membaca teks ini hari ini, Paulus seperti ingin mengatakan bahwa pembaruan semangat pemikiran orang-orang percaya itu terjadi juga hari ini. Karena pembaruan itu terjadi setiap hari, maka seharusnya tidak ada ruang atau waktu untuk kembali menggunakan manusia lama. Karena semangat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang ada dalam pikiran orang-orang Efesus terus diperbarui, maka di ayat 24 Paulus mengatakan bahwa mereka harus mengenakan manusia baru. Endusastai ton kayon antrofon, mengenakan manusia baru di ayat 24 ini, dipertentangkan dengan apotestai ton palayon antrofon, menanggalkan manusia lama di ayat 22. Endusastai dari enduo memang secara harfiah berarti mengenakan atau memakai. Gambarannya seperti orang memakai pakaian. Pakaian ini seperti gaun yang panjang yang menutupi seluruh tubuh orang yang memakainya. Karena itu bisa dipahami kalau enduo juga bisa dipahami sebagai tenggelam ke dalam pakaian yang dikenakan. Itu artinya mengenakan manusia baru ini tidak setengah-setengah, melainkan berkenaan dengan seluruh keberadaan orang percaya. Paulus menggunakan kata tistenta dari tiso untuk menegaskan bahwa manusia baru itu bukan usaha manusia, melainkan diciptakan atau dibentuk oleh Allah. Allah menjadikannya di dalam kebenaran, bahasa Yunaninya dikaiosune, dan kekudusan kebenaran, bahasa Yunaninya hosioteti tes aletheas. Dikaiosune selalu dimaknai sebagai kebenaran dan keadilan. Maknanya berhubungan dengan putusan hukum atau pengadilan. Jadi sebagai manusia berdosa, orang percaya yang seharusnya mendapat hukuman telah dibenarkan oleh Allah dan dianugerahkan keselamatan. Karena Allah membenarkan dan menyelamatkan orang percaya, maka Dia menguduskan atau mengkhususkan mereka menurut kebenaran Allah. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang hidup mencerminkan nilai-nilai dan karakter Allah. Mengenakan manusia baru itu sekali dikenakan ke tubuh, tetapi harus terus ada di tubuh, tidak lepas. Itulah makna bentuk auris
dari endusastai. Meskipun artinya dulu dikenakan seperti dalam bentuk past, tetapi bukan berarti sekarang tidak mengenakannya lagi. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesadaran untuk terus-menerus menghidupi identitas baru di dalam Kristus. Narasi ini adalah sebuah undangan dan sekaligus menantang orang percaya untuk terus-menerus menolak perilaku hidup yang bertentangan dengan kehendak atau kebenaran Allah. Orang percaya harus terus-menerus memeriksa kehidupan mereka untuk memastikan bahwa orang-orang percaya hidup dan bertumbuh di dalam iman hanya kepada Yesus Kristus dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.